Oke, cek sound. Oke, cek sound. Assalamualaikum teman-teman. Jadi sekarang kita bakal mengkonfigurasi sebuah router, tapi ini dasar banget. Jadi kalian harus memahami terlebih dahulu dasarnya. Jadi kita akan belajar dasar, ini dasar bagi pemula ya. Jadi kalian kalau lihat router itu ada banyak. Jadi di sini juga saya ada beberapa router. Nah, ini ada router. Kalian kelihatan ya. Jadi di sini ada dua router sebenarnya. Ini router yang sama tapi dia itu berbeda. Jadi yang pertama ini RB941. Yang kedua itu ada sama HA-Pellet juga di sini. Kurang fokus ya. HA-Pellet. Ini sebenarnya dua-duanya sama, cuman bentuknya ini berbeda. Ini horizontal, ini vertikal. Jadi kalian harus ya sama sih ya, fungsinya sama, cuman model aja berbeda. Tapi selera kalian ya suka yang mana. Kalau saya sendiri suka dua-duanya. Oke, tapi kita nggak pakai ini. Kita pakai RB951, ini 941. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan. Jadi kalau kalian lihat di sini, ya, ini ada sedikit perbedaan. Jadi kalian ya tahu sendiri ya, RB941 dengan RB951. Jadi 900 ya, seri 900 itu ya 941. 9 itu serinya, jadi seri 900 ya. Kemudian 4 di atas itu 941, berarti dia punya 4. Angka kedua itu 4 itu portnya, port LAN-nya itu ada portnya Ethernet. Nah, di bawah itu 95, berarti 5 ada 5 Ethernet ya. Nah, kemudian satu itu ada yang namanya satu fisik ya, fisik WLAN-nya, wireless LAN-nya ya. Kalian pahami aja kayak gitu. Jadi di sini udah ada WiFi-nya. Jadi kita pakai 951 aja. Nah, ini topologinya bakal saya di sini aja. Jadi kalian logikanya masuk. Nah, pertama di sini ini untuk internet. Jadi kalian ini kabel internet. Jadi kalian masukin aja di port Ethernet di sini. Ya. Nah, ini buat internet ya. Kemudian yang kedua itu untuk ke klien. Ini klien. Jadi Ether 2 itu untuk ke klien. Jadi kalian Ether 2 ini untuk klien. Oke. Sudah hidup. Nah, habis itu kalian baru bisa ngonfig di sini. Oke. Kita langsung aja ngonfig di sini. Oke, kita config di sini. Saya menggunakan VMware, jadi nggak apa-apa. Kalian kalau misal menggunakan fisiknya ini laptop ya, fisik desktop yang asli juga nggak apa-apa mesinnya. Kalau virtual juga nggak apa-apa, asalkan kuat ya laptop kalian atau komputer kalian. Nah, pertama itu kita pakai ini, kita full screen aja. Yang pertama itu kita bakal masuk ke Winbox. Jadi ini konfigurasi dasar yang kalian harus pahamin. Jadi kita bakal ini kan klien belum ada ya. Kalau kita ping Google, ping CMD, kalau kita ping satu-satu aja, ping S, dia udah bisa. Karena apa? Karena di ini belum kita reset ya, jadi dia bisa. Nah, ya otomatis bisa karena ini udah default, ada defaultnya nih, default konfigurasi. Nah, kalau kita beli router dari toko itu ada konfigurasi dasarnya. Selanjutnya kita bakal mengkonfigurasi dengan kebutuhan kita lah gitu. Kita connect aja menggunakan IP address, karena juga ada IP address. Nah, bisa sip. Nah, di sini ketika kalian buka, di sini ada router OS default konfigurasi ya. Ada router default konfigurasi, di mana konfigurasinya default bawaan Mikrotik, bawaan pabrik lah ya. Jadi kalian bisa remove ya, remove dong, kan kita mau konfigurasi secara dasar lagi, secara dari nol. Kita remove konfigurasi, dia bakal disconnect sih. Kita bisa cek ping lagi di sini, maka hasilnya bakal RTO ya, karena konfigurasi defaultnya kita udah menghapus semua hapusnya. Oke.
broadcast timeout juga. Oke, kita exit aja, kita masuk lagi. Nah, di sini kalian bisa lihat IP address-nya 000 ya, artinya sudah di reset semua. Oke, kita connect menggunakan MAC address ya, kalau belum dikonfigurasi IP address-nya. Sip, kita udah masuk. Yang pertama itu kita bakal konfigurasi dasar dynamic. Jadi router ini terminal di dalam router nih. Ini routernya. Kita ping satu-satu. Dia belum bisa karena belum ada IP. Nah, caranya ini kita dari router ini kita akan menghubungkan biar router ini menuju ke internet gitu. Caranya gampang. Kalian ini ada dua cara. Yang pertama itu static. Ada yang pertama static, yang kedua itu ada dynamic. Tapi kita akan jadi caranya ada dua. Yang pertama itu dynamic ya, yang kedua itu static. Jadi kita bakal praktek kedua-duanya di sini. Tapi secara singkat ya, jadi kalian harus paham, logika harus jalan. Yang penting ada dua cara. Yang pertama itu ya seperti tadi yang saya jelaskan. Yang pertama kita bakal dynamic. Menggunakan dynamic kita ke IP DHCP client. Kita add, kemudian di sini kita bisa interface, kita pilih Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena Ether 1 itu buat ini ya, internet atau yang terhubung ke kabel internet yang seperti ini. Jadi kalian bisa lihat di Ether 1 ini yang hitam nih, itu terhubung ke internet. Ini dari internet ya, jadi sumbernya dari situ. Kita pilih Ether 1, kemudian apply, kita oke. Kenapa nggak Ether 5, Ether yang lain itu? Karena sumber internet dari Ether 1 bisa. Kalau misal kita di sini kabel hitamnya kita colokin ke semua router bisa. Semua port gini. Dari Ether 5 juga bisa. Tapi di sini umumnya itu Ether 1. Oke, kita jalankan. Nah, dia udah dapat IP di sini. Nah, kita buka terminal. Kita coba ping Google, ping DNS 111, dia bisa. Nah, jadi di DHCP client ini, di yang pertama cara dynamic itu kita udah mendapatkan DNS secara otomatis. Ya, ingat. Nah, kita tinggal allow remote request, kita apply, kita oke ya. Kemudian sudah sih situ aja. Jadi kita harus ada DNS-nya, kita tinggal unchecklist, tinggal checklist allow remote request-nya ARR ya. Nah, ini udah bisa terhubung ke internet. Jadi kalau kita ping google.com dia juga bisa. Oke, jadi itu udah. Gimana kliennya? Kliennya belum, nggak bakal bisa dia gitu ya. Destination not untraceable karena isi klien kita yang kita gunakan ini dia belum dapat IP ya. Seperti yang kalian lihat, dia belum dapat IP. Sampai sini dulu caranya, kalian paham ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi kita bisa lihat gateway-nya dari IP1 itu didapatkan gateway-nya kita bisa lihat IP root. Nah, sini gateway-nya itu 4.1 ya. Nah, alamat ini, gateway ini kita harus diingat ketika kita mengkonfigurasi dengan cara yang kedua, yaitu static. Kita bakal masukin root di sini ya. Oke. Cara yang kedua gampang, kita reset lagi aja. Oke, kita reset lagi. Kita tunggu. Oke, proses reset konfigurasi sudah selesai. Kita masuk lagi menu MAC address, login admin password kosong tentunya, dan kita langsung ingat gateway yang tadi itu yang didapatkan di Ether 1 dari internet itu 4.1 ya. 192.168.4.1. Ingat, harus diingat. Jadi kita masukin IP-nya di Ether 1. Ini kita misal IP-nya dapat IP-nya itu misal bentar. Di IP ini kita bisa lihat berapa dulu. IP konflik. Dia dapat 4.3,
berarti 4.4 lah. Lagi berarti kita 192.168 4.4 ya, selain 1 ya. 4.4 boleh. Nah, kemudian jangan lupa slash, karena di sini saya menggunakan slash berapa ya, berarti kita ipconfig saya lihat di router pusat IP address jadi 4./28. Oke, kita kembali /28 kemudian interface-nya adalah 1. Oke, apply. Oke, nah lalu kita ke IP DNS, kita bisa tambahin IP DNS itu di server ini, kita tambahin jadi IP DNS Google boleh, atau gateway-nya yang tadi boleh kita masukin. Coba 4.1. Kita juga bisa nambahin di sini, banyak pun juga bisa di sini sebenarnya. 8, kemudian tambahkan lagi kenapa 44. Sip, kita apply. Jangan lupa law remote request-nya kita checklist ya. Nah, terus ke IP, kemudian IP route. Nah, di sini kita nambahin gateway tadi 168 4.1. Ketik apply, aktif ya, reachable address 1. Kalau reachable berarti udah terhubung, kalau unreachable itu nggak bisa terhubung. Oke, nah, bisa nggak kita cek ya, kita cek ping Google langsung aja, hasilnya bisa. Nah, lalu di sini gimana sih ini internet buat si kliennya yang kita pakai laptopnya atau komputer kita itu terhubung ke internet? Caranya gampang, kalian bisa bikin IP di IP address, kemudian di 192 kita bikin misal yang gampang aja gitu, 200.110.1/24. kemudian ether 2. Kenapa ether 2? Karena yang terhubung ke internet itu ether 2. Kalau yang terhubung ke maksud saya kenapa ether 2, karena ether 2 ini yang menuju ke klien kita. Kalau kalian klien yang menuju ether 4, ether 5, ether 3, 2, ether 3, 4, 5, itu bakal di sini bikin aja ether 3, ether 5 gitu ya. Jadi kalian paham lah logikanya gitu. Nah, apply. Oke. Kemudian kita bikin sekalian DHCP server ya. Jadi si klien bakal dapat IP otomatis dari si router. Jadi si IP DHCP server jangan add sebenarnya bisa, tapi nanti video yang selanjutnya kita bakal bahas ini DHCP management juga. Nah, DHCP setup, pilih yang akan dibuat DHCP ether 2, next. Di sini kalian bisa pilih ya, di sini kalian bisa atur sampai 2/254 kan /24, atur misal 2/10 atau 5 aja. Oke, next. Nah, di sini DNS servernya, next, sukses. Nah, kita coba ipconfig/renew. Nah, udah dapat sebenarnya, tapi apakah dia terhubung ke internetnya? IP-nya udah dapat ya, kita cek lah ping, dia belum terhubung ke internet kan, belum terhubung ke internet. Nah, kenapa belum terhubung? Karena kita belum ngemasking. Jadi si IP yang kita gunakan ini itu nggak bisa keluar ke internet dulu secara sendirian. Jadi dia harus pinjam topeng dulu, ibarat gitulah. Kita harus ngenat gitu, network address translation. Kita harus ngenat. Caranya ngenat itu gampang, IP firewall nat ya, add sign-nya source NAT. Jadi asal IP dari asal ya, source NAT itu asal IP-nya yang di NAT. Kemudian source address ini kita bisa isi sebenarnya sih, kita isi IP-nya source-nya asal. Nah, jadi kita kan mau ngenat ini ya ether 2 nya, jadi kita tulis 10.0 ya, titik 0 aja, terus /24 juga bisa, kalian jangan diisi juga bisa, sebenarnya bisa sih. Oke, nah terus destination-nya
kalian bisa biarkan atau kalian bisa tambah si IP ini juga bisa, kalian dikosongkan aja. Kan ini buat pemula biar kalian belum ini buat kalian yang bingung nanti ya udah kosongin dulu aja. Kemudian out interface-nya ini ke Ether 1. Jadi dia keluar dari Ether 1 gitu. Asalnya sih dari Ether 2 ya, klien kita. Yang ke internet itu Ether 1 nih. Jadi yang keluar gitu. Nah, interface juga bisa kalian definisikan di sini. Interface Ether 2, output Ether 1. Nah, kemudian di action-nya itu masquerade apply. Bentar, shooting. Oke, jadi ada sedikit kesalahan di sini, kita bisa apply. Oke, jadi ini interface-nya nggak usah diisi ya, karena kita udah mendefinisikan di sini. Apply udah oke. Nah ini udah, kita coba dia bisa nggak keluar. Yang pertama kita renew dulu, berhasil nggak? Nah, kita coba ini satu-satu, apakah bisa? Belum bisa ya, berarti kita harus nambahin /24 di sini, /24. Nah bisa, sip. Jadi ini sebenarnya udah masuk renew, dia jadi paketnya udah jalan. Kita ping. Nah paketnya udah jalan. Jangan lupa kan di sini tambahin /24 ya, jadi mendefinisikan ya /24. Oke, play. Oke. Nah ini kita udah bisa nih internetan, kita bisa buka Chrome, YouTubean misalnya kita buka YouTube, ini udah bisa sebenarnya. Jadi si klien itu udah bisa. Di sini juga kalian bisa lihat pojok itu udah internet akses. Untuk memastikan kita coba akses Google lah misal ataupun YouTube. Nah, bisa udah. Nah seperti ini, kita juga bisa YouTube kan. Jadi kalian paham ya sampai sini dulu. Mungkin kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya Hamzah, sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.